dengar dari grup pengajian kalau ada rebusan daun salam, serai, sama jahe itu ampuh banget buat nurunin kolesterol dan asam urat. Katanya cuma 3 bahan dapur, langsung cespleng loh. Dok, saya dengar ada rebusan daun salam, serai, sama jahe itu ampuh banget buat nurunin kolesterol dan asam urat. Apa iya semudah itu, Dok? Saya penasaran sekali. Halo sahabat sehat, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan prima ya, dan senantiasa dikaruniai kesehatan yang melimpah. Saya tahu, di tengah derasnya informasi yang kita terima setiap hari, khususnya tentang kesehatan, seringkali kita dihadapkan pada berbagai klaim dan saran yang menarik, bahkan terkadang terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah ramuan herbal yang konon katanya bisa menurunkan kolesterol dan asam urat dengan cepat hanya dengan 3 bahan sederhana yang ada di dapur kita? Ya, saya yakin sebagian besar dari Anda pasti pernah mendengar atau bahkan penasaran dengan rebusan ajaib yang terdiri dari daun salam, serai, dan jahe ini. Ramuan ini sering menjadi perbincangan hangat, bahkan kadang diselimuti berbagai mitos yang menyebar dari mulut ke mulut atau melalui pesan berantai di grup-grup media sosial. Ada yang bilang ampuh sekali, bisa menjadi solusi instan bagi masalah kesehatan yang kronis, ada pula yang masih ragu, bertanya-tanya apakah klaim tersebut benar-benar memiliki dasar ilmiah yang kuat. Nah, hari ini, dengan tenang dan berwibawa, kita akan mengupas tuntas fakta di balik klaim tersebut. Kita akan melihatnya dari sudut pandang ilmiah yang mudah dipahami, agar kita semua tidak terjebak dalam informasi yang keliru dan dapat mengambil keputusan yang paling tepat untuk kesehatan kita. Mari kita telusuri bersama-sama. Beberapa waktu lalu, di ruang praktik saya yang hangat, saya kedatangan seorang pasien yang sangat saya sayangi. Sebut saja Ibu Siti. Wajahnya yang biasanya ceria, kali ini terlihat cemas, namun juga memancarkan secercah harapan yang besar. Setelah duduk dengan nyaman di kursi, Ibu Siti memulai ceritanya dengan nada yang agak ragu-ragu, seolah takut pertanyaannya terdengar tidak masuk akal. "Dok," katanya, sambil sedikit mencondongkan tubuh ke depan, "saya dengar dari grup pengajian kalau ada rebusan daun salam, serai, sama jahe, itu ampuh banget buat nurunin kolesterol dan asam urat. Katanya, cuma 3 bahan dapur langsung cespleng, Dok. Bisa diminum setiap hari dan hasilnya cepat terlihat." "Benar begitu, Dok. Kolesterol saya kan lumayan tinggi. Sudah beberapa kali cek dan angkanya selalu di atas batas normal. Terus, kadang tumit dan jempol kaki saya juga suka nyeri luar biasa kalau lagi kambuh asam uratnya. Rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum, Dok, sampai sulit berjalan. Saya sudah coba berbagai cara, Dok, mulai dari diet ketat sampai minum suplemen ini itu, tapi kok ya belum ada perubahan signifikan yang membuat saya merasa lega. Nah, pas dengar tentang ramuan ini, saya jadi penasaran sekali, Dok. Apa iya semudah itu, Dok? Bisa mengatasi 2 masalah sekaligus hanya dengan rebusan ini? Saya jujur agak takut minum obat kimia terus-menerus, khawatir efek sampingnya nanti malah jadi masalah baru. Jadi, kalau ada yang alami dan manjur, saya pasti mau coba, Dok. Saya tersenyum lembut, memahami sepenuhnya kekhawatiran, harapan, dan keinginan Ibu Siti untuk mencari solusi alami yang aman dan efektif. Kisah Ibu Siti ini bukan yang pertama kali saya dengar, dan saya yakin banyak di antara Anda yang juga memiliki pertanyaan serupa, mencari jawaban di tengah simpang siur informasi. Mari kita bantu Ibu Siti dan juga Anda semua untuk menemukan kejelasan. Mari kita selami lebih dalam tentang ketiga bahan ini dan apa yang membuatnya begitu dipercaya memiliki khasiat luar biasa. Pertama, kita bahas daun salam. Daun ini yang sering kita gunakan sebagai bumbu dapur untuk memperkaya aroma dan rasa masakan, ternyata menyimpan potensi yang lebih dari sekedar pelengkap kuliner. Dalam berbagai penelitian, baik yang dilakukan secara in vitro maupun pada hewan, daun salam diketahui mengandung senyawa flavonoid dan tanin. Flavonoid ini adalah kelompok antioksidan kuat yang berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Bayangkan saja, radikal bebas itu seperti musuh kecil yang terus-menerus menyerang sel sehat kita, dan flavonoid ini adalah pasukan pelindung yang menjaga pertahanan tubuh. Dalam konteks asam urat, flavonoid juga dipercaya dapat menghambat pembentukan asam urat. Asam urat itu seperti sampah metabolik
metabolisme yang harus dibuang oleh ginjal melalui ginjal. Kalau terlalu banyak diproduksi atau terlalu sedikit dibuang, dia bisa mengkristal dan menumpuk di sendi, menyebabkan nyeri luar biasa yang kita kenal sebagai serangan gut. Flavonoid ini berpotensi membantu proses pembuangan sampah itu agar lebih lancar dan mengurangi produksi asam urat berlebih. Selain itu, tanin juga dipercaya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Cara kerjanya, tanin ini seperti pembersih alami di dalam pembuluh darah kita, membantu mengurangi penumpukan plak yang bisa menyumbat dan mempersempit aliran darah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan masalah jantung dan stroke. Kemudian ada serai. Tanaman aromatik ini dengan batangnya yang ramping dan daunnya yang panjang sering kita gunakan untuk menambah kesegaran dan cita rasa masakan atau minuman. Namun, di balik aromanya yang khas, serai juga dikenal memiliki sifat analgesik alias pereda nyeri dan anti-inflamasi atau anti peradangan. Ini adalah kabar baik bagi mereka yang sering mengalami nyeri sendi akibat penumpukan kristal asam urat. Ketika asam urat menumpuk dan menyebabkan peradangan di sendi, serai bisa membantu meredakan rasa sakit yang menyiksa dan mengurangi pembengkakan yang terjadi. Bayangkan serai ini seperti pemadam kebakaran alami yang sigap memadamkan api peradangan di dalam tubuh. Selain itu, beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa serai juga berpotensi membantu menurunkan kadar kolesterol. Mekanismenya diduga terkait dengan kemampuannya dalam menghambat penyerapan kolesterol dari makanan di usus dan meningkatkan ekskresi kolesterol dari tubuh. Jadi, serai ini tidak hanya menenangkan nyeri, tetapi juga bertindak sebagai penjaga gerbang yang membantu mengontrol kadar kolesterol agar tidak berlebihan. Terakhir, mari kita bahas jahe. Si rimpang pedas yang menghangatkan ini sudah lama dikenal dan digunakan secara luas dalam pengobatan tradisional di berbagai belahan dunia, dari Asia hingga Timur Tengah. Jahe mengandung senyawa bioaktif kuat seperti gingerol dan shogaol yang merupakan agen antiinflamasi yang sangat efektif. Jika Anda sering merasa nyeri, pegal, atau peradangan di tubuh, jahe bisa menjadi teman baik Anda yang menghangatkan dan menenangkan. Untuk kasus asam urat, efek antiinflamasi jahe dapat secara signifikan mengurangi peradangan dan nyeri sendi yang menyertainya, memberikan rasa lega yang sangat dibutuhkan. Sedangkan untuk kolesterol, gingerol dan shogaol juga dipercaya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida, serta meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL. Jahe ini ibarat pasukan khusus yang secara aktif memerangi peradangan dan bekerja untuk menyeimbangkan kadar lemak dalam darah kita, memastikan semuanya tetap pada jalur yang sehat. Jadi, secara teori, kombinasi ketiga bahan ini memang terdengar sangat menjanjikan, bukan? Dengan merebus daun salam, serai, dan jahe bersama-sama, air rebusannya diyakini akan menjadi minuman herbal yang ampuh untuk mengatasi kedua masalah kesehatan tersebut secara alami, berkat khasiat sinergis dari masing-masing komponennya. Seolah-olah mereka bersatu padu, saling menguatkan untuk memberikan efek penyembuhan. Namun, apakah semudah itu? Apakah kita bisa hanya mengandalkan rebusan ini sebagai satu-satunya solusi dan melupakan hal lain yang juga penting? Disinilah kita perlu berhati-hati dan melihat gambaran yang lebih besar. Disinilah kita perlu berhati-hati dan membedakan antara potensi dan janji instan. Meskipun ketiga bahan ini memiliki potensi manfaat yang baik, penting untuk memahami bahwa kata ampuh dan cepat adalah dua kata yang perlu kita cermati dengan sangat teliti dalam konteks kesehatan. Mitos yang sering beredar adalah bahwa ramuan ini bisa menjadi peluru ajaib atau tombol reset yang langsung menyelesaikan semua masalah kolesterol tinggi dan asam urat Anda. Saya pernah menangani pasien lain, sebut saja Pak Rahmat, yang terlalu percaya pada janji-janji instan ini. Beliau adalah seorang pekerja keras yang sangat sibuk dan mencari solusi yang praktis. Setelah mendengar tentang rebusan ajaib ini dari teman-temannya, ia mengira bahwa dengan rutin meminum rebusan tersebut, ia bisa berhenti mengonsumsi obat-obatan kolesterol dan asam urat yang diresepkan dokter. Ia merasa lebih nyaman dengan solusi alami ini dan berharap bisa terbebas dari ketergantungan obat kimia.
Akibatnya, beberapa bulan kemudian, kadar kolesterol dan asam uratnya melonjak drastis, jauh melampaui batas aman. Pak Rahmat pun mengalami nyeri sendi yang tak tertahankan, bukan hanya di tumit, tapi juga di pergelangan tangan dan lutut. Kondisinya bahkan memburuk hingga menyebabkan risiko komplikasi serius lainnya, seperti penyakit jantung, stroke, dan kerusakan ginjal. Ini adalah contoh nyata bagaimana kepercayaan berlebihan pada satu solusi tunggal tanpa memahami konteks ilmiah yang lebih luas dan tanpa konsultasi medis yang tepat bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa. Ada beberapa risiko serius yang perlu Anda perhatikan sebelum memutuskan untuk bergantung sepenuhnya pada ramuan herbal ini. Pertama, interaksi dengan obat-obatan yang sedang Anda konsumsi. Jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah, seperti warfarin atau aspirin dosis rendah, obat diabetes, atau obat-obatan lain untuk tekanan darah tinggi, ramuan herbal ini bisa berinteraksi dan menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Misalnya, jahe secara alami memiliki efek pengencer darah ringan. Jika dikombinasikan dengan obat pengencer darah yang diresepkan dokter, ini bisa meningkatkan risiko pendarahan internal yang sangat berbahaya. Daun salam juga berpotensi mempengaruhi kadar gula darah yang bisa berakibat bermasalah bagi penderita diabetes yang sedang minum obat. Kedua, dosis dan durasi konsumsi yang tidak jelas. Ramuan herbal seringkali tidak memiliki standar dosis yang jelas dan teruji secara klinis seperti obat-obatan farmasi. Berapa banyak daun salam, serai, atau jahe yang harus digunakan dalam setiap rebusan? Berapa kali sehari harus diminum? Dan berapa lama periode konsumsi yang aman dan efektif? Ketidakjelasan ini bisa menyebabkan konsumsi berlebihan yang berpotensi menimbulkan efek samping atau justru kurang efektif karena dosisnya terlalu rendah. Ketiga, kondisi kesehatan individu yang bervariasi. Setiap orang memiliki respons tubuh yang berbeda-beda terhadap bahan herbal. Seseorang dengan masalah ginjal atau hati yang sudah ada sebelumnya mungkin tidak cocok mengonsumsi ramuan tertentu secara berlebihan, karena organ-organ ini berperan dalam memproses dan membuang zat-zat dari tubuh. Keempat, yang terpenting adalah kurangnya bukti ilmiah kuat dan uji klinis berskala besar. Meskipun ada penelitian tentang komponen-komponennya, penelitian skala besar pada manusia yang membuktikan efektivitas dan keamanan rebusan ajaib ini sebagai pengobatan utama untuk kolesterol dan asam urat masih sangat terbatas. Sebagian besar masih berupa studi awal, penelitian pada hewan, atau berbasis pada pengalaman tradisional yang belum teruji secara ketat. Mengandalkan sepenuhnya pada ramuan ini tanpa bukti kuat adalah langkah yang berisiko. Jadi, apa solusi yang benar? Bagaimana kita bisa mengatasi kolesterol tinggi dan asam urat dengan cara yang aman, efektif, dan berkelanjutan? Kuncinya adalah pendekatan yang holistik, komprehensif, dan terbukti secara ilmiah. Ramuan herbal bisa menjadi pelengkap yang baik, namun tidak boleh menggantikan pilar-pilar utama kesehatan yang telah teruji. Ingat, tidak ada jalan pintas untuk kesehatan yang optimal. Berikut adalah beberapa tips praktis yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari sekarang. 1. Pola makan sehat dan seimbang sebagai fondasi utama. Ini adalah pilar terpenting. Untuk kolesterol, kurangi asupan lemak jenuh dan trans yang banyak ditemukan pada makanan olahan, gorengan, makanan cepat saji, dan daging berlemak tinggi. Perbanyak konsumsi serat larut yang melimpah pada oat, apel, jeruk, kacang-acangan, dan biji-bijian utuh, karena serat ini bekerja seperti spons yang membantu mengikat kolesterol dan membuangnya dari tubuh sebelum sempat terserap. Untuk asam urat, batasi makanan tinggi purin seperti jeroan, hati, ginjal, otak, makanan laut tertentu, sarden, kerang, teri, dan daging merah berlebihan. Sebaliknya, perbanyak buah-buahan, sayuran hijau, dan produk susu rendah lemak. Hindari minuman manis dan alkohol, terutama bir, karena keduanya dapat meningkatkan kadar asam urat secara signifikan dan juga berkontribusi pada peningkatan berat badan. Fokuslah pada makanan utuh, segar, dan sebisa mungkin dimasak sendiri di rumah untuk mengontrol bahan-bahannya. 2.
Aktivitas fisik teratur adalah obat terbaik. Bergerak adalah salah satu obat paling ampuh yang bisa Anda dapatkan tanpa resep. Usahakan untuk berolahraga minimal 30 menit setiap hari atau setidaknya 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang dalam seminggu. Anda tidak perlu langsung lari maraton. Jalan kaki cepat, bersepeda, santai, berenang, menari, atau bahkan berkebun pun sudah sangat membantu. Olahraga teratur membantu menjaga berat badan ideal, meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, yang berfungsi membersihkan kolesterol jahat dan memperbaiki metabolisme tubuh secara keseluruhan. Ini juga membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi risiko peradangan kronis yang sering dikaitkan dengan asam urat. 3. Jaga berat badan ideal Anda. Kelebihan berat badan atau obesitas adalah faktor risiko utama untuk kolesterol tinggi dan asam urat. Sel-sel lemak tambahan dalam tubuh dapat mempengaruhi cara tubuh memproduksi dan membuang asam urat, serta meningkatkan kadar kolesterol jahat. Penurunan berat badan, bahkan hanya 5-10% dari berat badan awal Anda, dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada kadar kolesterol dan asam urat Anda. Ingat, ini bukan hanya tentang penampilan, tapi tentang kesehatan organ-organ dalam tubuh kita yang bekerja keras setiap hari. 4. Hidrasi yang cukup adalah kunci. Minum air putih yang banyak, setidaknya 8 gelas sehari atau sesuai kebutuhan tubuh Anda. Air membantu ginjal membuang kelebihan asam urat dari tubuh melalui urin. Bayangkan air seperti pembersih yang terus-menerus membilas sistem Anda, mencegah penumpukan kristal asam urat. Untuk kolesterol, hidrasi yang baik juga mendukung fungsi metabolisme secara umum dan menjaga elastisitas pembuluh darah. 5. Kelola stres dengan baik untuk keseimbangan tubuh. Stres kronis dapat memicu peradangan dalam tubuh dan bahkan mempengaruhi kadar kolesterol serta memicu serangan asam urat. Temukan cara yang sehat dan efektif untuk mengelola stres seperti meditasi, latihan diafragma, dan kegiatan hobi yang menyenangkan. Jadikan waktu untuk diri Anda sebagai prioritas rutin, jangan jadikan masalah sehat sebagai kondisi menunggu, tapi ambil langkahnya sekarang untuk menjaga kesehatan Anda dan masa depan. Semoga bermanfaat. Pernafasan dalam, yoga, menghabiskan waktu di alam, membaca buku, mendengarkan musik, atau melakukan hobi yang Anda nikmati. Pikiran yang tenang akan membawa tubuh yang lebih sehat dan sistem kekebalan yang lebih kuat. 6. Istirahat yang cukup dan berkualitas. Tubuh kita membutuhkan waktu untuk memperbaiki diri dan meregenerasi sel-sel. Usahakan tidur 7-9 jam setiap malam. Kurang tidur dapat mengganggu metabolisme, meningkatkan peradangan, dan berdampak negatif pada kadar kolesterol serta asam urat. Pastikan kamar tidur Anda gelap, tenang, dan sejuk untuk mendukung tidur yang berkualitas dan restoratif. 7. Konsultasi medis rutin dan patuh pada anjuran dokter adalah mutlak. Ini adalah poin yang paling krusial dan tidak boleh diabaikan. Jangan pernah mendiagnosis diri sendiri atau mengganti obat yang diresepkan dokter tanpa konsultasi. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk memantau kadar kolesterol dan asam urat Anda. Jika dokter merekomendasikan obat-obatan, pahami mengapa itu penting dan patuhi dosis serta jadwalnya dengan disiplin. Ramuan herbal seperti rebusan daun salam, serai, dan jahe ini bisa Anda diskusikan dengan dokter sebagai terapi pelengkap, bukan pengobatan utama. Dokter Anda akan bisa memberikan saran yang paling tepat berdasarkan kondisi kesehatan pribadi Anda, riwayat medis, dan interaksi dengan obat lain yang mungkin Anda konsumsi. Jadi, apakah rebusan daun salam, serai, dan jahe itu benar-benar ajaib seperti yang banyak diperbincangkan? Jawabannya adalah, ramuan ini memiliki potensi manfaat berkat kandungan senyawa aktifnya yang telah diteliti secara terbatas. Namun, ia bukanlah obat ajaib yang bisa bekerja instan, apalagi menggantikan gaya hidup sehat yang terencana dan pengobatan medis yang terbukti secara ilmiah. Rebusan ini dapat menjadi bagian dari pendekatan gaya hidup sehat yang lebih luas, asalkan digunakan dengan bijak, tidak berlebihan, dan selalu dalam pengawasan atau konsultasi dengan ahli kesehatan.
Jangan biarkan mitos menyesatkan Anda dari jalur kesehatan yang sebenarnya. Prioritaskan pola hidup sehat yang seimbang, aktif bergerak, kelola stres, istirahat cukup, dan yang terpenting, selalu berkonsultasi dengan dokter Anda untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Ini adalah perjalanan, bukan tujuan instan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan ini dengan saksama dan penuh perhatian. Semoga informasi yang saya sampaikan ini memberi pencerahan, menghilangkan keraguan, dan membantu Anda mengambil keputusan yang lebih bijak untuk kesehatan Anda di masa depan. Mari kita bersama-sama membangun kebiasaan hidup sehat demi kualitas hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat.